selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berkat pujian nomor 85 ya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nomor 85 kita lagi. 85 Gita Karunia. Nomor 85 ya. Serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan tubuh nyawa jiwaku, semuanya milik Tuhan oleh darah penebus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ya. Hidupku aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya untuk mendengar firman Tuhan, Pak. Mendengarkan semua orang. Terima kasih Pastor Pardosi. Terima kasih. Ya, baik, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kami berserah oleh karena penyerahan diri kami adalah merupakan penyataan iman kami kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau telah terlebih dahulu menyerahkan dirimu sebagai korban tebusan untuk mengampuni segala dosa kami, menguduskan kami, membenarkan kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kami seministri yang kembali kami lakukan di malam hari ini dan seterusnya. Kami akan memuliakan Tuhan dan diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman kasih karunia-Mu, baik yang sudah ada di dalam ruangan Zoom meeting pada malam hari ini dan juga saudara-saudara kami yang menonton dari live streaming dari Facebook di rumah. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan terima kasih untuk segala berkat rezeki yang Tuhan berikan mencukupi apa yang kami perlukan untuk mendukung pelayanan kami dan peribadahan kami. Dan segala sesuatu tanggung jawab kami kepada Tuhan, Engkau selalu menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke. Ya, nanti kalau ada suara yang yang supaya tidak mengganggu, bisa nanti akan saya mute selama pemaparan firman Tuhan ya. Baik, puji Tuhan. Ya, selamat malam juga Bapak Christian Purba. Terima kasih. Oke. Ya, malam Pak. Baik. Bapak Ibu, saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya membawakan topik firman Tuhan, renungan kita atau juga menjadi bahan diskusi kita nanti, yaitu formula keselamatan. Ya, tadi belum sempat di-share topiknya, dan malam hari ini itu yang akan saya sampaikan firman Tuhan untuk kita bersama-sama menikmati dan diperlengkapi lagi dengan kebenaran Tuhan. Baik, saya akan tentunya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan ya, kalau di antara kita semua ini menggunakan masa libur dengan menikmati berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang jalan-jalan, refreshing, ya puji Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus atas kebaikannya. Ya, ada kesempatan buat kita berkumpul dengan saudara-saudara kita yang lain ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah malam hari ini saya akan tetap menyampaikan apa yang sudah dijadwalkan untuk Kamis Ministry kita. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, formula keselamatan atau rumus. Nah, formula atau rumus, dan kalau salah rumusnya pasti rugi kan? Ya, atau gagal ya, kalau salah berarti gagal. Kalau benar rumusnya pasti beruntung, dan kalau benar rumusnya pasti sukses. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu saya akan mengajak kita untuk melihat dua formula yang dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab ini sebagai suatu bentuk penyataan daripada firman Allah, bagaimana Allah memberikan firman-Nya sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia. Yang pertama adalah saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Imamat pasal 26. Imamat pasal 26. Nah, di dalam Imamat pasal 26 ini saya akan menjelaskan bagaimana hukum Taurat sebagai sistem berkat dan kutuk, atau sistem dua sisi ya. Dua sisi, satu berkat dan satu kutuk. Dan ini adalah merupakan sistem yang kondisional, yang bersifat bersyarat ya. Nah, oke. Imamat pasal 26. Kalau Bapak Ibu sekalian membuka Alkitab berbahasa Indonesia, itu sudah ada sebelah menyebelah di dalam satu halaman itu, di sebelah di sebelah kiri kita. Kalau kita berhadapan dengan Alkitab itu, di sebelah kiri itu ada tertulis apa? Berkat. Di sebelah kanannya ada apa? Ada kutuk. Ya, tapi kalau dari sisi Alkitabnya
Di sebelah kanannya ada berkat, di sebelah kirinya ada kutuk, begitu ya. Nah, jadi dua hal itu sudah diperhadapkan langsung ya kepada umatnya bangsa Israel. Oke. Saya akan membaca beberapa saja dari ayat ini supaya kita bisa menghemat waktu kita yang ada ya. Nah, langsung di ayatnya yang kedua dikatakan, kamu harus memelihara apa? Hari-hari Sabatku. Jadi harus memelihara hari Sabat. Ya, bukan boleh memelihara, boleh tidak, harus. Harus itu apa? Ya, harus itu wajib. Ya, dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Ayat 3, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, ya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, ketetapan Tuhan, orang Israel jika hidup menurut ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada perintahku, perintah Tuhan, serta melakukannya. Ayat 4, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Maka selamatlah mereka dari kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Amin. Itu yang dikatakan. Jikalau menuruti perintah-perintah Tuhan dan melakukannya, ya, tidak bisa hanya percaya begitu saja, harus melakukannya. Kemudian dikatakan di ayatnya yang ke-5, lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Selamatlah mereka di dalam ketentraman kesejahteraan mereka. Jikalau kamu menuruti ketetapanku, kata Tuhan, ya, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Ayat 6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan memberi damai sejahtera itu. Ya. Ayat 7, kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Jikalau kamu menuruti ketetapan Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, jikalau. Jadi di situ adalah suatu ya ketetapan bersyarat. Betul? Ketetapan bersyarat. Kemudian ayat 9, dan aku akan berpaling kepadamu dan aku membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, itu adalah merupakan rumus daripada perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu rumus yang bersyarat, jika maka. Itu rumusnya, ya. Jika mereka taat, maka mereka akan diberkati. Nah, begitu ya. Jika mereka melakukan perintah-perintah Tuhan, mereka akan diberkati, mereka akan diselamatkan. Nah, kita lihat di situ ayatnya yang ke 12. Tetapi ayat 10 dulu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatmu. Jika kamu taat pada perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Jadi itu semuanya adalah unsur-unsur yang bersyarat. Formulanya, rumusnya begitu, ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, kita lihat di sekarang itu kalau berbicara tentang berkat yang dikaruniakan Tuhan apabila orang-orang Israel, umat Tuhan, umat pilihan, berdasarkan perjanjiannya, ya hukumnya adalah hukum bersyarat, maka kalau mereka, sebaliknya, kalau mereka tidak taat, maka mereka akan menerima kutuk. Di ayat 14 dikatakan, sebelahnya sekarang kita lihat ya. Tadi yang di sebelah itu berkat, kemudian di sebelahnya lagi, seperti dua sisi mata koin, ya sebelah menyebelah, di sebelahnya, di depannya ada berkat, di belakangnya ada kutuk. 14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jelas sekali di situ ya. Jikalau kamu tidak mendengarkan Tuhan dan tidak melakukan segala perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah yang mana ini Bapak Ibu sekalian? Ya hukum Taurat. Ya hukum Taurat itu bukan hanya 10 tapi kurang lebih 613 butir. Jikalau kamu siapa ini? Nah ini langsung saja orang sekarang ini, orang beragama Kristen bilang, iya Kristen, kita Kristen maksudnya di sini. Jika kamu tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, apa? 15. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan membuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Siapa yang mengimani ini sekarang adalah untuk orang Kristen. Bapak Ibu sekalian, kalau ini yang diimani untuk ditujukan oleh Allah kepada orang Kristen sekarang ini, benarkah itu yang diajarkan oleh Alkitab, saudara-saudara? Ataukah ini adalah berbicara hukum Taurat sebagai konsekuensi daripada hukum Taurat atas pelanggaran daripada bangsa Israel? Karena bangsa lain tidak diberikan hukum Taurat. Saudara-saudara, sesudah Yesus mati disalibkan di Bukit Kalvari, apakah kita mengimani bahwa Tuhan masih mendatangkan kutuk kepada kita? Padahal Kristus sudah dijadikan kutuk untuk mengampuni, menebus kita dari segala dosa. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah formula, rumus yang Tuhan berikan bagi keselamatan bagi bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Bukan kepada kita bangsa yang tidak bersunat, bangsa-bangsa lain, sama sekali tidak. Nanti akan kita lihat bahwa adalah hal yang berbeda berkat anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita saat ini, bukan dengan sistem kondisional, bukan dengan sistem berkat kutuk kepada kita, saudara-saudara ya. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-17 dikatakan, aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu ketakutan. Apakah ini yang yang diperhadapkan Tuhan saat ini kepada manusia, saudara-saudara? Ya. Apakah Tuhan memperlakukan orang saat ini sesudah Yesus menganugerahkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah perkenanannya kepada manusia, ketika Allah sudah menyatakan Dia menghendaki semua orang diselamatkan, apakah Tuhan memperlakukan sistem bersyarat ini? Wah, saudara-saudara, itu tidak sinkron, itu tidak masuk akal. Ya, itu sudah jauh dari apa yang disebut dengan formula kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, kita lihat lagi ayat 18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita lihat bagaimana Kristus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Adalah hal yang berbeda saat ini kepada kita. Kasih karunia Tuhan bukan sifatnya mengancam seperti ini. Tapi ini memang pernah Tuhan lakukan, saudara-saudaraku ya. Sebagai rumus, sebagai formula bagaimana orang Israel diselamatkan adalah mereka harus memperlihatkan ketaatan mereka kepada Tuhan melalui hukum Taurat yang menjadi sistem yang mengatur hidup mereka.
Nah, saudara-saudara, dan ini adalah kutuk dikatakan, karena dosa-dosamu aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat. Saudara-saudara, kalau orang Kristen saat ini mengimani hal ini, bahwa Tuhan sekarang sedang mengancamnya, bahwa Tuhan sekarang sedang mempersiapkan hukuman karena dosa-dosanya, bagaimana dia saudara-saudara bisa yakin bahwa dia diselamatkan? Betul? Bagaimana saudara-saudara orang Kristen bisa percaya, yakin pasti masuk surga kalau dia mempercayai bahwa Tuhan mempersiapkan hukuman, kutukan kepadanya akibat daripada dosa-dosanya? Saudara-saudara, nah, padahal kalau kita lihat bahwa Alkitab mengatakan Yesus Kristus sudah menanggung kutuk kita, sudah menanggung segala kutuk di atas kayu salib. Dia sudah dijadikan kutuk untuk menggantikan kita supaya kita dibebaskan dari segala dosa kita dan kita diampuni dan diberi damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi saya masih mengajak kita untuk melihat lagi di ayatnya yang ayatnya yang ke-24, ya, maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Semua karena dosamu, semua karena dosamu, dikatakan begitu sebelum Yesus disalibkan. Nah, lagi pula ini perkataan Tuhan kepada bangsa Israel yang keras tengkuk yang disebutkan di Alkitab, ya, itu adalah gambaran mereka dikatakan keras kepala, keras tengkuk. Jadi Tuhan juga di sini kita lihat mengadakan suatu sistem di mana Tuhan begitu keras menghadapi mereka, saudara-saudara, ya. Dan dikatakan karena dosamu, karena dosamu. Saudara-saudara, di ayat 26, jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Wow, ya, ini sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Ya, mereka makan tapi mereka tidak bisa kenyang. Itu sedih sekali itu. Karena Tuhan menghukum mereka, ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjut ayat 27. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Karena dosamu, semua masalah dosa, saudara-saudaraku. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia mau mati di kayu salib mengampuni segala dosa kita. Amin. Sehingga kita tidak lagi mengalami hal yang demikian menakutkan seperti yang digambarkan di dalam Imamat pasal 26 ini, ya. Saudara-saudara, oke, saya mengajak kita melihat lagi di ayat 40 bagaimana solusinya. Di ayatnya yang ke-40 dikatakan, ya, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka, ada bersyarat di situ, dan kesalahan nenek moyang mereka, dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, yang juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi inilah rumusnya tadi, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa ini adalah sistem perjanjian dengan dua sisi. Sistem perjanjian dengan dua sisi. Yang pertama adalah perjanjian berkat, satu lagi apa? Perjanjian kutuk, ya. Jika maka, ya. Jadi kalau kita lihat saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Yesus juga mengajarkan sistem yang bersyarat ini kepada bangsa Israel. Contohnya mengenai pengampunan, bukan?
Ya, di Matius 6 dikatakan apa? Jikalau kamu mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu, maka Tuhan juga Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kamu. Saudara-saudara, apakah itu yang Tuhan lakukan saat ini kepada kita sesudah Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya menumpahkan darahnya mengampuni segala dosa? Apakah masih sistem yang bersyarat itu yang dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara? Tidak. Ya, kita katakan apa? Tidak. Kenapa berani kita mengatakan demikian? Karena Alkitab mengatakan bahwa saat ini manusia dibenarkan hanya melalui iman. Dan untuk itu, saudara-saudara, akan saya ajak untuk melihat sedikit lagi, ya, di ayat 45 dan ayat 46 ini adalah kunci untuk memahami bagaimana pasal 6 ini, ya, kita mengerti. Di ayat 45 dan 46 dikatakan begini. Untuk keselamatan mereka, ya, untuk keselamatan siapa? Untuk keselamatan kita saat ini, orang Kristen saat ini tidak. Untuk keselamatan bangsa Israel. Untuk keselamatan mereka, aku, Tuhan, akan mengingat perjanjian dengan orang-orang yang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Jadi saudara-saudara, kita sangat berhati-hati di sini. Jangan mudah kita mengatakan bahwa kita adalah Israel. Baik secara jasmani, secara rohani, kita tidak akan pernah menjadi Israel. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau salah dalam pengakuan kita, salah juga iman kita, maka kita juga akan binasa, saudara-saudara. Karena kita akan jadilah, Tuhan katakan, jadilah seturut dengan imanmu. Jadi kita tidak boleh mengimani hal yang tidak ditujukan kepada kita, saudara-saudara. Ya. Kita memang dapat belajar dari pengalaman daripada bangsa Israel, tetapi tentu kepada kita ada kebenaran Allah yang dinyatakan secara spesifik, secara tersendiri, yang berbeda dengan apa yang dialami oleh umatnya bangsa Israel di sini. Ya, jadi saudara-saudara, pada saat itu ketika Tuhan berelasi dengan manusia, yaitu dengan Israel di bawah hukum Taurat, maka sistemnya adalah, formula keselamatan adalah jika maka. Ya, jika maka, saudara-saudara. Sistem yang bersyarat, yang kondisional. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sistem yang kedua, yaitu unconditional. Ya, sebelum itu saya masih mengajak kita mengambil contoh, 2 contoh saja, ya, dari perjanjian lama. Bagaimana orang yang hidup di bawah sistem hukum Taurat atau sistem jika maka bersyarat, yaitu Yosua pasal 1 ayat 8. Kita lihat Yosua, ya, Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Bagaimana mereka pada saat itu, bagaimana Yosua dan umat Israel pada saat itu menyadari tentang diri mereka di hadapan Tuhan, dan bagaimana mereka harus merenungkan apa yang Tuhan minta untuk menjadi jalan komunikasi atau jalan hubungan relationship mereka dengan Tuhan seperti ini. Ya, Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Oke. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah yang direnungkan dan yang disadari oleh Yosua, bahwa dia harus merenungkan isi daripada hukum Taurat Musa siang dan malam supaya mereka berkenan di hadapan Tuhan. Oke, lanjut kita lihat Mazmur 1. Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Mazmur 1. Kita lihat Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua.
Mulai dari ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, banyak orang Kristen saat ini masih yakin, percaya bahwa dia berada di posisi ini, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, begitu ya. Jadi mereka hidup di bawah sistem berkat dan kutuk, gitu ya. Nah, banyak sekali saudara-saudara yang mengimani seperti itu, karena mereka sangat senang, sangat suka dengan kitab Mazmur. Jadi mereka bilang, kita harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Oh ya, kan Taurat Tuhan memerintahkan supaya bersunat pada hari yang ke-8. Jadi hanya merenungkan saja, tidak melakukan, begitu. Ya saudara-saudara. Ya, kita renungkan saja, tapi tidak usah dilakukan. Tidak bisa, saudara. Harus ya melakukannya, dan juga tidak boleh memasang api pada hari Sabat, pada hari Sabtu. Tidak boleh masak, ya kan? Tidak boleh jalan-jalan jauh-jauh, begitu dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pentingnya kita mengerti bagaimana saat ini Tuhan memperlakukan kita dengan cara yang berbeda sesudah kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus dicurahkan kepada kita, kepada umat manusia. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 6. Sekarang ini yang ditujukan kepada kita. Suatu formula keselamatan yang luar biasa, penuh berkat Tuhan dan penuh sukacita kepada umat manusia saat ini. Roma pasal 6, kita baca dari ayat 10. Roma pasal 6, saya akan membaca ayatnya yang ke-10 ya. Roma pasal 6 ayat 10 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? Satu kali, dan untuk selama-lamanya segala dosa kita diampuni. Amin. Apa yang terjadi setelah Kristus mati mengampuni segala dosa kita? Kita lihat di ayatnya yang ke-14. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudaraku, tidak ada ancaman dari Tuhan saat ini. Tidak ada, saudara-saudara, kekerasan dari Tuhan saat ini kepada manusia. Yang ada adalah pelimpahan kasih karunia-Nya kepada umat manusia oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib membawa damai sejahtera. Amin. Membawa damai sejahtera Tuhan kepada manusia saat ini. Bukalah hatimu, terimalah kasih karunia Tuhan yang penuh damai sejahtera. Tuhan tidak mengancam dan Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan menyelamatkan dan Tuhan memberi damai sejahtera. Amin. Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat lagi. Saudara-saudara, kita lihat di ayat di Efesus pasal 2. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ya. Bagaimana kita kok bisa menjadi tidak hidup di bawah hukum Taurat? Ya, tentu yang pertama adalah karena memang kita bangsa yang tidak bersunat, bangsa lain ini yang bukan Israel, kita tidak memiliki hukum Taurat dari dulu. Ya, Israel yang punya hukum Taurat, kita tidak. Nah, tetapi saudara-saudara, bagaimana Tuhan menyatakan itu sebagai sebuah fakta, kenyataan bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus adalah sempurna, dan juga menyatakan bahwa kepada kita juga segala sesuatu sudah diselesaikannya. Maka di pasal 2 Efesus 2 ayat 15 sangat jelas dikatakan di situ. Demikian firman Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus Kristus mati sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Dia tidak bisa mati sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia. Maka ia telah membatalkan hukum Taurat. Apa hukum Taurat dengan 10 saja? 10 hukum Taurat, hukum pokok? Tidak. Dikatakan di situ, ia telah membatalkan, Yesus telah membatalkan, Allah telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Amin.
Bukan hanya 10 hukum Taurat yang dibatalkan, segala ketentuan, perintah. Tadi sudah saya dikatakan bahwa ada 613 butir lebih daripada hukum Taurat itu. Dan untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera Tuhan sekarang mengalir melalui ciptaan baru, manusia baru, new creation, new man. Ya, saudara-saudaraku, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Manusia baru tidak bisa menerima berkat dari Tuhan melalui hukum Taurat. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan menetapkannya demikian. Saudara-saudara, mari kita lakukan apa yang Tuhan suruh pada kita. Amin. Jangan kita melakukan yang tidak Tuhan suruh pada kita. Karena itu namanya mubazir, dan itu namanya sesat. Ya, saudara-saudaraku, manusia baru. Inilah ciptaan Tuhan, di mana kita ada di dalamnya karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit mengampuni segala dosa kita. Kemudian kita lihat di dalam Roma pasal berapa tadi? Roma pasal 7. Saya ajak kita lagi melihat Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayatnya yang ke Roma pasal 7 ya. Roma pasal 7 ayatnya yang ke 6. Ayat 6 ya. Ayat 6. Tetapi sekarang kapan sekarang? Kalau yang tadi itu dulu. Ya, dulu yang tadi itu adalah cara formula keselamatan yang bersyarat. Tetapi sekarang formula keselamatan yang tidak bersyarat. Ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia, bagi hukum Taurat, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut hukum Taurat. Saudara-saudaraku, berbeda dengan yang dialami oleh Joshua, yang dialami oleh Daud tadi. Mereka merenungkan siang malam hukum Taurat bagi mereka. Saudara-saudara, tapi kita sekarang merenungkan kasih karunia Tuhan di dalam sistem pelayanan yang baru, yaitu melayani dalam menurut kehendak Roh Kudus, dan ini adalah merupakan pelayanan damai sejahtera Tuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, ini adalah pelayanan di mana kita berada di dalam sistem unconditional, sistem yang tidak bersyarat. Tidak bersyarat ini adalah karena maka, begitu rumusnya. Karena Kristus telah mati mengampuni segala dosa kita, maka kita sekarang tidak berada di bawah hukum Taurat. Maka kita sekarang melayani Tuhan dengan melalui iman penuh damai sejahteranya. Saudara-saudara, saya akan membaca lagi di dalam Efesus, di dalam Galatia pasal 2 ayat 16, sedikit lagi. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Galatia 2 ayat 16. Ya, saya akan membacakan dengan cepat. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, betapa banyaknya orang di dunia ini saat ini masih hidup melakukan atau berusaha hidup di bawah hukum Taurat, menempatkan diri mereka di bawah hukum Taurat yang sudah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus. Mereka ingin berbuat lagi supaya mereka diselamatkan, dan itu bukan formula keselamatan, rumus keselamatan saat ini. Saudara-saudara, rumus keselamatan saat ini adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan. Ya, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin.
Ini adalah formula keselamatan yang baru, yaitu yang Tuhan karuniakan berdasarkan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Karena itulah saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan, ya, di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, Roma 5 ayat 1, ini kesimpulan kita, formula yang luar biasa, yang paling jitu, yang paling unggul, di mana Tuhan menyatakan kepada kita kebenaran berdasarkan kasih karunia-Nya. Di ayat 1 pasal 5 dikatakan, ya, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita telah dibenarkan karena iman. Yang ada sekarang adalah damai sejahtera Kristus, ya, damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang menguasai hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan di ayatnya yang pertama pasal 8, satu lagi, saya minta satu lagi kita bacakan. Ya, saya akan bacakan untuk kita satu lagi sebagai penutup. Ya, Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang ada adalah apa? Kalau bukan penghukuman yang ada, berarti yang ada adalah damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beritakanlah Injil damai sejahtera ini kepada semua orang. Yesus mati mengampuni segala dosamu. Ketika engkau percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan atas formula yang baru, formula kasih karunia Allah. Karena kamu telah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka kamu wajib mengampuni orang lain. Amin. Karena kamu telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kamu juga wajib memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Jangan diam saja, jangan berhenti keselamatan itu hanya pada kita saja, tetapi kita harus teruskan itu kepada semua orang, karena itu artinya kita sedang melakukan kehendak Allah, yaitu membawa damai sejahtera Tuhan di hati manusia. Setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, pasti selamat masuk surga sekali untuk selama-lamanya, dan mereka juga pasti dipakai Tuhan untuk memuliakannya dan bahkan menerima kemuliaan Allah ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan, formula keselamatan yang membawa sukacita dan berkat bagi kita dan bagi semua orang di dunia ini. Kiranya berkat Tuhan ini memberikan kepada kita motivasi dan juga kekuatan yang baru lagi untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dan untuk melayani Dia dengan penuh syukur. Mari kita berdoa. Mari kita tutup, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami sudah melihat ya Bapa formula keselamatan, rumus keselamatan yang sukses dan yang membawa keuntungan yang besar bagi kami. Karena bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena di dalam Kristus kami hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah berkat Tuhan ini dinyatakan terus dan diberitakan terus dengan sukacita oleh semua orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu. Kami dengan penuh gairah bersemangat dan berhasrat untuk menyatakan kepada semua orang betapa baiknya Tuhan. Dia menjauhkan segala ketakutan, menjauhkan segala kekhawatiran kami di saat kami melihat bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ada jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Pardosi Pastor Pardosi untuk melanjutkan acara kita.